Salam, salam, salam. Minas salam, ilas salam. Semoga kedamaian selalu menyertai hidup kita semua. Hari ini kita ingin menjelaskan sebuah makna kata yang selama ini banyak tidak disadari dan dipahami oleh banyak orang. Sebuah kata yang sederhana, sering didengar, namun membingungkan banyak hati. Kata tersebut yang berada dalam sebuah ayat yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Sebagian besar orang memahami ayat tersebut secara harfiah. Namun kali ini mari kita tidak berhenti pada makna kata lahiriah itu, melainkan menyelam ke makna yang lebih dalam. Untuk memahami ayat tersebut, kita perlu memaknai kata sholat atau sholawat dengan kata koneksi atau hubungan atau ittisal. Maka maknanya menjadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya terhubung kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sambungkanlah diri kalian kepadanya dan berikanlah penghormatan kepadanya sepenuhnya. Dengan begitu, maknanya mulai menjadi jelas. Sholawat bukanlah doa biasa. Sholawat adalah proses hubungan ilahi, sebuah jaringan cahaya dan energi spiritual. Allah tidak bersolawat seperti manusia bersolawat. Maknanya adalah Allah terhubung dengan malaikatnya dan para malaikat terhubung dengan Nabi dan Nabi terhubung dengan umatnya. Lalu ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka hubungan atau koneksi itu kembali terhubung. Kita tersambung kepada Nabi. Nabi menyambung kepada malaikat. Dan malaikat menyambung kepada Allah. Jadi terjadi rantai hubungan cahaya dari manusia kepada Nabi, dari Nabi kepada malaikat, dan dari malaikat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan nur atau cahaya.
Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Supaya cahaya Allah sampai kepada seluruh makhluk, Allah memilih sebagian manusia, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi perantara cahayanya di bumi. Mereka itu adalah para nabi dan rasul. Untuk setiap umat, Allah menetapkan seorang nabi tertentu sebagai wakilnya di bumi, supaya umat itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perumpamaan, yaitu perusahaan besar. Kita ambil contoh perusahaan telepon seluler. Perusahaan itu memiliki kantor pusat di ibu kota dan memiliki cabang-cabang di setiap daerah. Ketika kita mengalami masalah dengan kartu SIM atau jaringan, kita tidak langsung pergi ke kantor pusat, tetapi kita datang ke cabang terdekat. Mereka yang akan menyampaikan masalah kita ke kantor utama. Begitu pula hubungan antara manusia dengan Allah. Ketika kita menghadapi masalah, kesedihan, atau kesulitan, Allah telah menyiapkan perwakilan-perwakilan cahayanya di bumi, yaitu para nabi dan rasul, supaya mereka menjadi jembatan antara manusia dan Tuhan. Allah Maha Tahu bahwa kita manusia tidak semuanya memiliki kesadaran yang tinggi. Tidak semua mampu terhubung langsung kepada Allah. Maka karena kasih sayang Allah, Allah menyediakan perantara spiritual, yaitu wakil-wakil Allah yang menjadi penghubung agar cahaya itu tetap sampai kepada kita. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan dan kita tersambung kepada Nabi kita dengan penuh cinta, itu berarti kita mengaktifkan jalur koneksi cahaya itu. Nabi kita menyampaikan masalah kita kepada para malaikat, dan para malaikat menyampaikannya kepada Allah. Maka masalah kita tersampaikan ke pusat, dan dengan izin Allah, jalan keluarnya terselesaikan atau terbuka seluas-luasnya. Itulah makna sejati dari firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk menyambungkan diri kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sholawat dan salam. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi menghadirkan koneksi batin, hubungan batin, supaya
kita menjadi bagian dari rantai cahaya ilahi itu. Sayangnya banyak orang yang memahami ayat tersebut secara harfiah saja. Sebagian bahkan menanamkan pemahaman yang sebagai ritual lisan saja atau hanya bentuk penghormatan simbolik. Padahal makna sejatinya jauh lebih tinggi. Sholawat adalah hubungan energi spiritual langsung antara hamba, nabi, malaikat, dan Tuhan. Semoga dengan penjelasan ini pandangan kita terhadap makna sholawat menjadi lebih jelas. Sholawat bukan sekedar kata, tetapi sebuah koneksi hidup, yaitu aliran cahaya antara bumi dan langit. Ketika kita bersholawat dengan hati, kita sedang menyambungkan diri kepada jaringan cahaya ilahi. Dan ketika koneksi itu aktif, segala beban kita menjadi ringan. Karena kita terhubung kepada sumber segala cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bisa sampai kepada hati kita dan menjadi cahaya bagi kesadaran kita semua. Lakal hamdu ya Rabb, syukran ya Rabb. Salam, 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 minas salam, ilas salam.